Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang baru mengatakan. Saya, Laifi Rizky Nur Amalia, NIM 005. Perkenalkan, nama saya Umi Nafisatul Khaimah, NIM 018. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amalia, NIM 041. Landasan penyusunan KTSP 1. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 38 ayat 2. 2. PP nomor 19 tahun 2005 A pasal 16 ayat 1. B pasal 17 ayat 2. Selanjutnya ada isi atau muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, dokumen pertama yaitu yang terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tujuan pendidikan, bab 3 struktur dan muatan kurikulum, dan bab 4 kalender pendidikan. Lalu yang di dokumen kedua adalah silabus dari SK atau KD yang dikembangkan oleh pusat. Kemudian ada silabus dari SK atau KD yang dikembangkan sekolah. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, dasar pemikiran penyusunan KTSP, tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP. 2. Tujuan, ini ada tujuan pendidikan. Kemudian ada visi sekolah. Kemudian bab 3 struktur dan muatan KTSP. Di antaranya ada struktur KTSP dan muatan KTSP. Struktur KTSP merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian muatan KTSP meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan global. KTSP berisi struktur kurikulum tingkat sekolah yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan sekolah terkait dengan upaya pencapaian SKL. Di muatan KTSP ini ada mata pelajaran diri dari sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan. Pelajaran ini setiap kelas 10 minimal ada 16 mata pelajaran. Muatan lokal berisi tentang jenis strategi pemilihan dan pelaksanaan muatan lokal yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik dan kondisi sekolah. 4. Pengaturan beban belajar berisi tentang jumlah beban belajar per mata pelajaran, per minggu, per semester, dan per tahun pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Dan ketuntasan belajar berisi tentang kriteria ketuntasan minimal KKM, mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian ada kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, di sini berisi kriteria tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan, strategi penanganan peserta didik yang tidak naik atau tidak lulus yang dilakukan oleh sekolah. 7. Penjurusan berisi tentang kriteria dan mekanisme penjurusan serta strategi atau kegiatan penelusuran bakat, minat, dan prestasi yang diberlakukan oleh sekolah yang ditentukan dengan mengacu pada panduan penjurusan yang disusun oleh direktorat terkait. Kemudian pendidikan kecakapan hidup. Bukan mata pelajaran, tetapi substansi merupakan bagian integral dari semua mata pelajaran. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Di sini program pendidikan yang dikembangkan dengan memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global. Substansinya mencakupi aspek ekonomi, budaya, bahasa, dan lainnya. 4. Kalender pendidikan berisi tentang kalender pendidikan yang digunakan oleh sekolah yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Di KTSP dokumen 2 ini, dalam kurikulum SMA ada 2, yaitu silabus dan RPP, mata pelajaran wajib, dan kemudian ada silabus dan RPP mulok. PLB atau pendidikan khusus. A. Silabus dan RPP pembelajaran tematik kelas 1, 2, dan 3, SDLB, A, B, D, E, semua kelas SDLB, SMPLB, dan SMALB, C, C1, D1, dan G. B. Silabus dan RPP mata pelajaran kelas 4, 5, dan 6, SDLB, A, B, D, E, dan SMPLB, dan SMALB, A, B, D, E. C. Silabus dan RPP muatan lokal dan mapel lain jika ada. D. Silabus dan RPP program khusus untuk SDLB.
Lalu untuk mekanisme penyusunan KTSP ini sendiri, yang pertama ada analisis. Analisis ini terdapat kekuatan atau kelemahan yang perlu dianalisis dalam menyusun KTSP. Kemudian ada peluang atau tantangan yang dibuat dalam penyusunan KTSP ini pasti akan terdapat tantangan dalam menyusun KTSP. Kemudian ada dokumen standar isi, SKL, dan panduan KTSP dalam menyusun KTSP. Lalu setelah itu ada pembentukan tim dari MGMP pusat atau MGMP yang ada di daerah itu. Kemudian penyusunan draft KTSP, kemudian ada revisi dan finalisasi yang akan disahkan oleh pemerintah, pendidikan, dinas provinsi terkait. Kemudian ada naskah KTSP ini akan diberlakukan dan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.